Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. HM Busyra Mukhoddas M. Hum, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mantan Ketua KPK dan mantan Ketua Komisioner, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anggota grup pesinar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak ibu sekalian, pada hari ini Kamis 21 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan, kita bertemu pada kajian perdana Warga Bersinar secara online. Kajian ini terwujud bermula dari usulan beberapa anggota grup kepada admin, kemudian admin bersama penggawa grup menindaklanjuti dengan kajian ini. Bapak Ibu sekalian, topik yang kita angkat pagi ini, siang ini adalah kiprah hakim bersinar mencerahkan peradilan Indonesia, dan nanti insya Allah narasumber Bapak Dr. HM Busyra Mukhoddas akan menguraikan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kami sampaikan bahwa insya Allah kajian ini akan bersambung nantinya sambil kita bicarakan di kemudian hari. Saya sifat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Busyra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Gimana Bapak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga. Alhamdulillah. Oke. Pak Busyra, kita mulai kajian kita bahwa tema sentral kita pada siang hari ini adalah kiprah hakim bersinar mencerahkan peradilan Indonesia. Untuk itu pada tahap yang awal kami mohon Bapak menjelaskan tentang bagaimana ghirah kader Muhammadiyah agar tetap terawat dengan baik. Kami persilakan Bapak untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunya wa din, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak dan Ibu para hakim yang sehat, barokah, dan mudah-mudahan juga maradhatillah yang saya hormati. Tentu bagi saya ini kehormatan untuk bisa diundang di dalam silaturahim daring ini dengan fasilitas Zoom, dengan permintaan atau harapan saya bisa sharing dengan Bapak Ibu semuanya tentang katakanlah pengetahuan yang saya peroleh dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Terdengar ya Bapak Ibu ya? Nah, pengalaman-pengalaman itu nanti akan saya uraikan secara singkat saja untuk kemudian justru saya memerlukan respons dan saran-saran dari Bapak Ibu semuanya. Dan sebelumnya saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, di dalam pengantar saya akan menyampaikan yang pertama, saya hanya mampu membuat satu pointers yang mungkin sudah terbaca di situ. Dan pointers ini bukan apa-apa dalam arti bukan karya ilmiah, tapi justru saya ambil dari pendekatan reflektif dan kemudian saya berkonsultasi. Konsultasinya dengan sumber kebenaran mutlak, yaitu Al-Quranul Karim dan beberapa hadis yang saya ingat yang mungkin nanti sekaligus saya minta dikoreksi kalau itu ada kesalahan. Sebagai pengantar di luar teks, saya ingin menyampaikan bahwa silaturahim ini hikmah dari
situasi pandemik COVID-19 20, saya tambahi 20 karena sudah sampai tahun 2020 ini COVID-nya belum mereda gitu. Kalau tidak ada situasi seperti ini, mungkin kita tidak ketemu di daring ini. Dan oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa silaturahmi secara daring ini ternyata menggerakkan. Sudah. Saya lihat ada reuni akbar nasional lewat daring tadi. Ketemu beberapa hakim saling menyapa satu sama lain. Nah, itu menunjukkan bahwa maksud baik dari bapak-bapak buat Pak Abdul Rauf itu bisa mempertemukan dalam dunia maya di acara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengantarkan pointers itu dengan penjelasan, yaitu bahwa sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Pak Abdul Rauf, maka saya membuat pointers itu dengan judul yang sudah bisa Bapak Ibu baca semuanya. Mentari Pagi dan Gemerlap Rembulan, Upaya Epistemologi Melalui Peradilan. Nah, judul ini untuk menerjemahkan saja bahan yang diberikan oleh Pak Abdul Rauf kepada saya, dan kemudian saya mencoba mencari landasan epistemologinya sesuai dengan judul itu, dan ketemulah di antaranya di dalam surat, di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 61 dan 62. Nah, untuk mengantarkan ini, saya ingin menyampaikan bahwa sharing yang saya bisa sajikan ini tidak bisa lepas dari pengetahuan berdasarkan pengalaman juga. Karena pengalaman itu salah satu sumber pengetahuan juga. Terutama pengalaman di 3 tahap. Yang pertama, pengalaman sebagai lawyer, sebagai advokat. Dulu saya lakoni kurang lebih 30 tahun. Dan berhenti seketika ketika menjalankan amanat di Komisi Yudisial. Karena kode etiknya menuntut secara moral seperti itu. Nah, pengalaman 30 tahun sebagai pengacara itu ragam perkara-perkara yang kami tangani. Kami itu tidak hanya saya sendirian, tapi juga sering bergabung di dalam Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII dan lain-lain lah, yang kebanyakan waktu itu menangani banyak perkara struktural, yaitu perkara ketidakadilan yang diderita oleh masyarakat, terutama masyarakat kelompok du'afa dan mustad'afin secara ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya, akibat dari kasus dari akibat dari struktur kekuasaan yang katakanlah otoritarian, anti demokrasi, anti musyawarah, anti kemanusiaan, anti hak asasi manusia dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus struktural itu, yang dari situ alhamdulillah wa syukurillah saya memperoleh khazanah ayat-ayat kauniyah dari kasus-kasus itu. Di antara kasus-kasus itu berpuncak pada kasus politik, yaitu kasus yang kemudian menjadikan inspirasi bagi saya waktu itu untuk melakukan riset, dan risetnya kemudian saya angkat, saya kembangkan di dalam tugas
membuat riset untuk disertasi di Fakultas Hukum UII, riset tentang peradilan sesat, kasus komando jihad. Saya katakan sesat karena peradilan itu sepenuhnya direkayasa oleh penguasa Orde Baru dengan aktor-aktor, banyak sekali oknum intelijen, banyak sekali oknum jaksa, dan banyak sekali oknum hakim yang menangani perkara itu. Nah, menarik sekali ayat-ayat kauniyah yang ditunjukkan Allah melalui kasus itu, yang itu menjadi salah satu bagian mengapa saya menulis di dalam pengantar ini 2 ayat tadi, ya. Al-Furqan 61 dan 62, bahkan ada juga yang belum sempat saya tambahkan, yaitu surat An-Naml ayat 69. Surat An-Naml ayat 69 itu memerintahkan, kalau bunyinya mudah-mudahan nggak lupa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Nah, itu perintah kepada Rasul untuk berjalan, katakanlah menelusuri peristiwa-peristiwa di bumi Allah itu, dan perintah untuk memperhatikan akibat dari orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Jadi ayat 6 Al-Furqan ayat 61 Yungto 62, ini karena di depan hakim. Yungto An-Naml ayat 69. Kalau dalam bahasa khutbah tidak ada itu kebiasaan menggunakan yungto itu. Itu kemudian menjadi pengantar untuk menyampaikan pointers ini. Nah, itu pengantarnya. Kemudian yang terakhir, pengantar yang terakhir, 30 tahun masa menjadi pengacara di samping sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum UII, dengan mata kuliah etika profesi, hukum acara, dan metode penemuan hukum serta filsafat hukum. Itu mata kuliah kesayangan saya waktu itu. Kemudian Allah menakdirkan secara positif saya 5,5 tahun diamanati untuk memimpin Komisi Yudisial. Harusnya 5 tahun, tapi karena Presiden SBY waktu itu agak terlambat menunjuk pansel untuk periode Komisi Yudisial yang kedua, sehingga pimpinan KY jilid pertama ditambah waktu berhikmatnya menjadi 6 bulan. Jadi 5,5 tahun di Komisi Yudisial itu, salah satu yang ingin saya sampaikan di sini adalah salah satu kegiatannya adalah riset tentang putusan hakim. Ada kurang lebih 1.200 putusan hakim itu kami riset. Kami itu artinya semua pimpinan Komisi Yudisial 7 orang dengan tim yang handal. Ada mantan hakim agung, ya, ada konsultan, ada dosen-dosen senior dengan latar belakang ilmu yang komplementer, ya, dan sebagainya. Nah, dari riset itu lalu ada pengalaman-pengalaman yang pengalaman itu nanti akan saya rumuskan secara abstrak di dalam pointers yang sudah tersedia ini. Dan yang terakhir sebagai pengantar, itu sebagai yang penutup sebagai pengantar, itu pengalaman 4 tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini pengalaman yang kalau boleh saya bikin metamorfosis itu, pengalaman 4 tahun di KPK itu seakan-akan melihat perjalanan Indonesia itu ada 2 alam. Alam pertama, alam Firdaus, Jannatun Naim.
tanda petik, di mana Indonesia banyak sekali kekayaan sumber daya alam yang Masya Allah. Ketika hasil riset ditunjukkan kepada kami, pimpinan KPK waktu itu ada 5 orang, itu kami merinding melihat, Masya Allah, Indonesia ini luar biasa kekayaannya. Hadza min fadli Rabbi, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Tapi sisi lain, melihat modus-modus, pola-pola, mekanisme dan proses korupsi hanya 4 tahun periode itu, tapi 4 tahun melihat kasus-kasus yang ditangani KPK itu, variasi kasusnya luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Ada aktor politik, ada pebisnis, ada artis, ada korporasi, birokrasi paling banyak, dan di antara 5 unsur tadi ada calo-calo. Calo-calo ini juga tidak kalah penting aktingnya dengan yang lain-lain tadi. Yang kalau boleh saya singkat, 5 aktor ini bisa dikerututkan, diklasterkan kalau sekarang ini menjadi klaster, 2 klaster. Yang pertama oligarki bisnis, yaitu kelompok pebisnis yang suka dan hobi bermain gelap. Kalau dulu zaman era Orde Baru sering disebut black kalau sekarang Taipan, dulu saya lupa namanya, konglomerat, black konglomerat. Sekarang Taipan. Tidak semua konglomerat, tidak semua Taipan bermain gelap. Ada yang jernih, ada yang bersih, ada yang jujur. Tidak hanya ada banyak, tapi kalah menentukan dengan yang gelap tadi. Nah, yang kedua, oligarki politik. Oligarki politik ini elit politik yang menguasai lewat sebagian partai-partai politik. Dan 2 unsur ini bergabung, ba'duhum awliya'u ba'din, ya, bukan untuk ta'awun, tetapi untuk ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Nah, jadi kebalikan perintah Al-Qur'an tersebut. Nah, pengalaman 4 tahun di KPK itu, satu sisi tadi melihat Jannatun Na'im, tanda petik, Indonesia yang kaya raya, pemandangannya yang indah sekali. Sisi lain korupsinya menggambarkan di Indonesia itu tanda petik neraka jahanam. Maksudnya gimana? Ini metamorfosis saja. Bahwa kekayaan yang begitu indah itu dijadikan sasaran yang sangat sarkastis oleh kelompok-kelompok koruptor ini dengan bermacam-macam latar belakang sosial, politik, ekonomi, bisnis, dan segala macam. Bahkan maaf, ada yang latar belakang agama. Agama Islam ada, agama Kristen ada, agama Hindu ada. Nah, maka pengalaman di tiga bidang tadi, pengacara, Komisi Yudisial, dan KPK itu menghasilkan satu pemikiran yang bisa saya sarikan di dalam pointers yang nanti akan saya sampaikan pada tahap kedua. Setelah ini nanti ada jeda, saya kembalikan lagi kepada moderator. Apakah Pak moderator mempersilahkan saya terus atau akan diselingi dengan pertanyaan dulu, monggo. Jadi tiga poin tadi itu menghasilkan satu pointers yang saya awali dengan refleksi Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagaimana di depan itu. Itu pengantar dulu. Silakan, Pak moderator.
Baik, menarik sekali Bapak penyampaiannya. Tadi kedengaran Dan nggak? kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran sekali. Halo? Ya, bisa kedengaran. Ya, bentar. Pak Rob, suaranya masih mute itu dari situ. Oke. Oke. Baik Bapak, terima kasih penyampaian pembukaannya ini sangat menarik. Saya kira mulai membuka wacana kita untuk melanjutkan diskusi pada siang hari ini. Saya kira dilanjutkan dulu Bapak biar nggak terputus apa yang Bapak sampaikan tadi. Kami persilakan Pak. Terus ya? Gimana? Ya, terus Pak, monggo. Terus ya? Ya, terus dulu Pak, monggo. Ya, kalau terus dulu, berapa menit lagi supaya nanti kita enak bisa saling sharing gitu. 10 menit lagi Pak. 10 menit lagi ya? 15 lah maksimal boleh. Ya, nanti sampai jam setengah 2. Ya. G. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan sampai kepada poin pertama. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ayat ini diinspirasi secara subjektif dengan 3 pengalaman tadi, 3 tahapan pengalaman tadi. Saya memaknai ayat ini punya makna untuk kita semuanya, termasuk profesi hakim, itu terstimulasi, terdorong untuk melakukan refleksi ontologis, yaitu refleksi untuk semakin membiasakan menangkap makna yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya tentang sesuatu. Yang sesuatu itu kategori tersirat. Tidak mudah untuk membacanya, menangkapnya. Karena tersirat itu sendiri, atau mungkin implisit, kebalikannya eksplisit. Nah, refleksi ontologis ini berkenaan dengan ayat yang sudah saya kutip di atas. Yaitu ayat itu kan kalau melihat terjemahannya menarik sekali kan. Bahwa Allah yang Maha Suci itu menjadikan di langit. Yaitu gugusan bintang. Bintang itu gemerlapan. Dalam bahasa Jogjanya kedip-kedip gitu. Atau kedip-kedip itu apa? Gemerlapan lah. Dan menjadikan matahari dan bulan yang bercahaya. Jadi di langit itu dijadikan 3 ciptaan Allah tadi. Gugusan bintang, matahari, dan bintang yang bercahaya. Lalu di dalam ayat yang 62 disebutkan, dan dia pula yang menjadikan pergantian malam dan malam ke siang dan seterusnya, siang ke malam, liman aroda, bagi orang-orang yang berkeinginan, yang butuh, yang memerlukan untuk melakukan satu proses zikir gitu, atau berpikir, mungkin zikir lebih tepat gitu. Dan bagi mereka yang berkeinginan, berkebutuhan untuk bersyukur. Jadi seakan-akan Allah itu menggunakan kalimat ini seakan-akan ya, bagi mereka yang tidak ingin berpikir, berzikir, bersyukur, maka ciptaan Allah dengan
penegasan yang tadi sudah saya sebutkan nggak ada gunanya semua. Bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan zikir dan tidak mau bersyukur. Dua, berzikir dan bersyukur. Liman aroda ayat zakaro au aroda syukuro. Saya berkali-kali membaca ayat ini itu. Kemudian saya coba untuk saya tarik dengan situasi kekinian, terutama kekinian ini. Kekinian itu artinya situasi ketika sekarang semakin radikal, semakin keras adanya kekerasan politik yang sudah menunjukkan radikalitas politik. Jadi hemat saya, faktanya, saya ingin mengatakan di Indonesia itu sebetulnya radikalisme itu memang ada yang berlatar belakang agama. Apapun juga, dunia ini, kayak New Zealand kemarin juga ada, kayak di Amerika ada Ku Klux Klan, terus di Inggris juga ada, di Filipina juga ada. Itu fenomena dunia, bukan hanya fenomena Islam saja. Tapi di Indonesia itu ada radikalisme politik, radikalisme yang disebabkan karena ulah kekuasaan, ulah penguasa. Konkretnya apa? Sebagian saya sebutkan, konkretnya adalah beberapa langkah kekuasaan negara kita, terutama eksekutif dan legislatif, didukung oleh aparat penegak hukum, terutama dalam bidang korupsi. Sepanjang di KPK itu kami mengklaster berdasarkan fakta, ada 3 kategori korupsi. Corruption by need, karena kebutuhan, kepepet, dan tidak bisa mengendalikan nafsunya, tidak ditundukkan dengan hati nurani, tidak berpikir dan bersyukur tadi. Kemudian corruption by greed, korupsi yang dilakukan karena serakah, sifat serakah, rakus. Ini sudah bahaya sekali. Digaji berapapun juga, dinaikkan gajinya, semakin bernafsu untuk menghabiskan gajinya itu sesuai dengan nafsunya. Dan yang terakhir, yang paling berbahaya, itu adalah corruption by design. Nah, ini yang terjadi sekarang, Bapak Ibu. Apa itu? Pemaksaan kehendak oleh kekuasaan. Artinya itu radikal, kekerasan. Justru oleh kekuasaan yang digunakan dengan keras. Sudah diingatkan dengan baik, tapi tidak mempan, atau mempan tapi tidak mau merespon karena waktu sudah tertutup. Apa itu corruption by design? Korupsi yang direncanakan, yang di-planning, diprogram. Melalui apa? Antara lain melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Melalui putusan hakim, melalui BAP. Tentu tidak semua BAP, tidak semua putusan hakim. Melalui dakwaan maupun rekuisitor, tentu tidak semuanya. Melalui pembelaan pengacara, tidak semua pengacara. Tapi ini di bidang korupsi. Sehingga korupsi jenis ini sering disebut korupsi politik. Itu Masya Allah, luar biasa. Nah, itu sedang terjadi di tengah ini. Bahkan di tengah bulan puasa ini. Seharusnya nafsu itu ditundukkan oleh nurani, tapi nafsu DPR bersama pemerintah justru diumbar melalui di bulan Ramadan ini, dipaksakan untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang mineral dan batu bara, disingkat Minerba. Padahal sebelumnya sudah diingatkan oleh masyarakat sipil termasuk Muhammadiyah.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditantangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum sudah kirim surat sopan, demokratis, elegan, tapi seakan-akan diberitahu tidak bisa dan dipaksakan. Nah, inilah situasi yang saya gambarkan untuk memberikan penjelasan atau tafsir kontekstual. Ayat 6162 itu sangat relevan sekali dengan situasi kekinian dan banyak pihak yang terlibat dalam situasi kekinian itu. Oleh karena itulah maka saya simpulkan untuk tahap pertama ini, tinggal 5 menit lagi, yaitu bahwa ayat-ayat kauniyah, kalau saya tepat menggunakan istilah ini, berupa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oligarki politik dan oligarki bisnis tadi, itu semakin membenarkan ayat 69 surat An-Naml yang belum saya tulis. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Di dalam ayat lain akibatul Mukadzibin. Sama intinya itu. Jadi kita mesti harus riset. Riset itu merenungi, permenungan. Nah, dalam bulan puasa ini kita merenungi, lalu kita ambil. Syukur-syukur tinggal beberapa hari lagi kita manfaatkan dalam iktikaf di rumah, ya, tanda petik, iktikaf terpaksa di rumah, untuk bagaimana merenungi dua ayat ini, karena ayat itu tidak cukup dihafalkan saja, tapi juga ditadabur, kemudian ditarik konteksnya, kontekstualisasi, kemudian kita ambil butir-butirnya. Nah, inilah ontologis, tafsir ontologis, refleksi ontologis dari tiga ayat tadi untuk mengantarkan pada sesi yang kedua. Saya kira sesi pertama itu dulu. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, sangat menarik Bapak penyampaiannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak, menarik sekali penyampaian Bapak di session yang pertama ini. Ada beberapa hal yang walaupun semua sudah menyimak, yang ingin kami kerucutkan. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita secara umum menyikapi warga Muhammadiyah, lebih khusus lagi seorang hakim di pengadilan agama, ada benang merahnya dengan apa yang disampaikan Bapak itu. Barangkali 10 menit lagi Pak, ditambah penyampaian baru kita tanya jawab. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak. Secara umum, fenomena atau gejala sekarang ini yang tadi sebagian kecil saja saya sampaikan itu, dan itu fakta. Bahkan untuk menyikapi fakta itu, kemarin di ruang ini kami atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Majelis Hukum dan HAM menggelar konferensi pers daring untuk menyampaikan sikap resmi pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi bersama DPR agar segera menarik pembahasan revisi pembahasan RUU Ombudsman. Tidak hanya menarik, tapi kemudian tidak melanjutkan atau melakukan pemberhentian atau tidak melanjutkan. Karena itu bertentangan dengan moralitas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang tentunya dijiwai oleh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi sesungguhnya pemerintah dan DPR itu sedang melakukan langkah-langkah yang bertentangan dan menentang serta menabrak Pancasila dan menabrak Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Muhammadiyah menjalankan misinya amar ma'ruf nahi munkar.
Kemarin konferensi pers, sekarang sudah tersebar beritanya untuk mengedukasi masyarakat. Nah, ini secara umum 3 ayat tadi itu relevan sekali untuk bangsa ini secara keseluruhan. Bagaimana kalau dikhususkan pada warga Muhammadiyah, terutama hakim agama. Bagi warga Muhammadiyah, alhamdulillah 108 tahun Muhammadiyah itu karena dipimpin banyak orang di pusat sampai dengan ranting, dan orang itu kategorinya hampir sama, yaitu orang-orang yang terbiasa dengan tradisi-tradisi yadul ulia khairum yadus sufla. Tradisi memberi tanpa pamrih kecuali ingin ridha Allah saja. Tidak ada tradisi minta, apalagi dengan cara yang koruptif misalnya. Kepada bangsa ini kalau dihitung-hitung sudah berapa triliun jasa Muhammadiyah itu. Tapi Muhammadiyah nggak pernah menghitung-hitung. Takut nanti itu takabur. Nah, jadi tradisi Muhammadiyah memberi itu kalau dikersutkan dalam fungsi hakim dengan pendekatan-pendekatan yang berbasis pada ontologi, aksiologi, dan kemudian epistemologi. Sehingga ada istilah yang saya kembangkan, epistemologi putusan hakim, epistemologi vonis hakim. Kalau itu berbasis pada objektivitas fakta, dan kemudian fakta itu dimaknai, kemudian setelah dimaknai ada satu langkah berikutnya, yaitu fakta itu ditarik relevansinya dengan dalil-dalil, dengan sumber-sumber yang relevan, maka akan lahirlah putusan. Di antaranya seperti dulu Khalifah Umar bin Khattab ketika tidak menghukum sejumlah terdakwa yang mengaku mencuri, karena itu dilakukan dalam masa pagebluk, masa paceklik. Al-Quranul Karim waktu itu tidak diterapkan, dan juga ada alasan pembenar dan pemaaf. Dan juga pernah Khalifah Umar bin Khattab membebaskan terdakwa yang mencuri milik majikannya karena majikannya merampas hak dari buruh itu yang tidak diberikan. Jadi berpikir progresif, progresif, konstruktif, etis yuridis maupun etis akademis maupun etis metodologis ini, kita belajar besar sekali maknanya dari hakim agung yang namanya Khalifah Umar bin Khattab itu. Luar biasa. Itulah Bapak ijtihad yang relevan sekali dengan dunia peradilan, apalagi di Indonesia yang saya pernah mengalami di 3 klaster itu, betapa mulianya hakim sekarang ini kalau dia istiqomah dalam kejujuran dan berani termasuk menanggung risiko, lalu teliti, lalu qanaah. Itu luar biasa hakim seperti itu. Nah, mari hakim-hakim yang bergabung dalam gerakan Muhammadiyah ini bisa semakin memelopori hakim-hakim lain, termasuk hakim-hakim peradilan umum. Di sana juga masih banyak ada hakim yang tersebar, yang dulu kami punya data di antara hakim itu ada yang bagus sekali akhlakul karimahnya. Ada yang sekarang sudah wafat, ada yang masih hidup. Saya kira gitu. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih untuk session pertama ini, Bapak. Bapak menjelaskan tentang
mentari paki dari kemudian upaya epistemologi melalui peradilan dengan surah Al-Furqan ayat 461 dan 62 dan surah An-Naml yang dibacakan tadi. Saya kira bisa dikembangkan ini Pak, bagaimana kemudian dengan perjuangan karena hakim pengadilan agama selain menjunjung tinggi agama Islam yang dipositifkan di dalam hukum nasional, juga kemudian hakim itu juga diberi peran selain itu untuk menegakkan keadilan. Tentu saja ini semua tidak sebagai hakim yang kebetulan warga Persyarikatan Muhammadiyah. Di satu sisi punya tugas untuk menegakkan keadilan, tapi di sisi lain beristihad menegakkan hukum Islam. Mohon pencerahan Pak, barang 10 menit untuk ini Pak. Ya, jadi begini, karena perjalanan yang ditakdirkan oleh Allah dan karena itu saya selalu mensyukurinya sampai sekarang ini. 5,5 tahun di Komisi Yudisial itu kami dialog banyak dengan kalangan hakim agama, juga dengan kalangan hakim umum. Dari dialog diskusi-diskusi itu kami bertujuh komisioner itu lebih banyak mendapatkan asupan problematik dan sekaligus pemikiran-pemikiran pencerahannya dari dialog-dialog itu. Bahkan dialog itu kami lakukan juga dengan beberapa hakim yang sedang ada masalah. Yang dulu berdasarkan SKP kami dengan KPK, Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial mempunyai hak untuk meminta informasi kepada hakim yang diadukan masyarakat. Ada hakim yang kemudian menyadarinya, kesalahannya, dan di situ ada butir-butir mutiara yang kami peroleh dan sangat kontemplatif banget. Nah, dari sudut itu, maka ketika tadi Pak Sapuan ya, moderatornya Pak Sapuan, menyampaikan bagaimana mengembangkan pemikiran-pemikiran hakim agama itu di dalam hukum positif. Nah inilah mungkin sependek pengamatan saya, karena hakim agama sekarang mempunyai kewenangan untuk bidang ekonomi syariah, bidang baru. Maka bidang baru ini terutama itu sangat relevan sekali untuk dijadikan pengembangan lebih lanjut ke arah konstruksi putusan hakim peradilan agama di bidang ekonomi syariah ini yang sekaligus mampu menjawab problem-problem ketidakadilan ekonomi sekarang ini, yang kalau saya sampaikan ketidakadilan ekonomi ini menimbulkan kesenjangan ekonomi disebabkan karena sistem nilai, sistem hukum yang diterapkan di Indonesia ini bukan sistem hukum, sistem ekonomi. Itu adalah sistem ekonomi yang berbasis pada neokapitalisme. Ciri dari falsafah atau ideologi kapitalisme itu pemerasan. Pemerasan tetapi secara hegemonik, yang dihegemoni tidak terasa tapi sebenarnya itu sedang dalam proses pemerasan. Nah, kalau kita kembali kepada sikap konsisten UUD 45 pasal 33 itu luar biasa, sejak ayat 1, ayat 2, 3, 4 itu luar biasa itu. Itu sejalan dengan prinsip dasar nilai-nilai akhlakul karimah di dalam lupa ayat 2 atau ayat 6 itu, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu konsep ta'awun itu dikembangkan melalui putusan-putusan hakim agama itu. Nah, disinilah Majelis Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah. Satu sisi Majelis Tarjih ini bisa mengembangkan pemikiran-pemikirannya, fatwa-fatwanya. Kalau tidak fatwa ya pemikirannya. Sisi lain Bapak Ibu yang di peradilan agama itu bisa secara secara lebih aktif memberikan masukan-masukan kepada Majelis Tarjih.
agar majelis tarjah memiliki input justru berupa masalah-masalah. Masalah itu kemudian dikonstruksikan bagaimana fatwa tarjih. Nah, sehingga tarjih bisa menjadi brand trust, ya, bisa menjadi brand trust hakim agama ketika akan mengadili masalah ini. Majelis tarjih dalam putusan nomor sekian, butir sekian, nah, normatifnya bisa selain yang terpokok tentu saja tetap Al-Quran dan Sunnah Rasul gitu.